Dan yang dimaksud sekecil apapun nikmat bukan berarti nikmat itu kecil, bukan. Tapi nisbat kepada martabat nikmat yang lainnya, baik secara hissi maupun secara maknawi, baik dilihat dari sisi kuantitas juga dilihat dari sisi kualitas. Kalau istilah bahasa Arab ada kamiyah. Nah, ini dari sisi kuantitas, juga dilihat dari sisi kualitas. Namun pada hakikatnya segala nikmat yang Allah ciptakan, kita manusia dan semua makhluk tidak mungkin bisa menciptakannya. Allah lah yang menciptakan. Kalau kita sebagai makhluk menerima nikmat dari Sang Khalik Jalla Jalaluhu Wahdah, yang mana kita tidak akan mungkin bisa menciptakan nikmat tersebut, bukankah itu merupakan sesuatu yang maha besar? Allah, 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 Allah. Hanya Allah lah zat yang mampu menciptakan, dan Allah lah yang menggiring nikmat tersebut kepada kita semua siang dan malam. Yang mana nikmat tersebut merupakan rizki dari Allah. Ketahuilah bahwasanya sebelum kita mencari rizki, Allah sudah menciptakan rizki tersebut dan Allah sudah memberikannya kepada kita, dan Allah terus menerus menghujankan rizki tersebut kepada kita. Dan rizki yang Allah berikan tidak menunggu kepada usaha kita. Bukankah jasad kita ini rizki yang termahal? Bukankah ruh kita ini rizki yang termahal? Bukankah sehat ini, kuat ini rizki yang termahal? Bukankah ingatan yang sehat, akal yang sehat dan kecerdasannya, kekuatannya, bukankah ini rizki yang termahal? Segala fungsi anggota badan kita dan juga fungsi
hati kita, akal kita yang berfungsi. Bukankah ini rizki yang termahal? Bukankah Allah memberikannya tanpa kita memintanya, tanpa kita mengusahakannya untuk menghasilkan rizki tersebut, tanpa kita mencarinya, tanpa kita berpikir sedikit pun. Lalu ceritanya kita mencari-cari rizki, kadang yang disebut rizki oleh kita yang disebut berharga itu harta, yang disebut berharga itu adalah pengetahuan dunia atau gelar-gelar dunia atau jabatan-jabatan dunia. Lalu kita mengejarnya siang dan malam. Karena salah di dalam pemahaman hati kita kepada rizki dan bodohnya hati kita kepada zat yang menciptakan rizki dan yang memberi rizki, sehingga kita menganggap bahwa yang kita cari itulah yang termahal. Padahal yang Allah berikan siang dan malam itulah yang termahal. Padahal kalau kita dipilihkan oleh Allah antara diberi uang triliunan tapi dicabut kesehatan kita dari sebagian anggota kita, tidak semua. Ya, andai kata Allah memilihkan kepada kita bahwa kata Allah, kami telah memberikan kamu alat untuk berbicara dan kemampuan berbicara. Aku kasih 1 triliun sekarang, kalau kamu anggap mahal, tapi aku cabut rizki dariku, imma alat bicaranya, wa imma kemampuan bisa berbicaranya. Apakah kita akan memilih uang 1 triliun? Enggak? Hah? Allah. Ditambah lagi 1 triliun lagi, aku ciptakan dan alat vitalmu dan aku berikan kepadamu, dan juga aku kasih kesehatannya dan kemampuannya bisa berfungsi, ya kan? Sekarang imma alat vitalnya yang aku tarik, wa imma fungsinya juga. Kamu tidak bisa kencing, kamu tidak bisa, pokoknya tidak bisa menggunakan alat vitalmu. Aku kasih duit 1 triliun. Apakah mahal duit 1 triliun? Jawab, tidak. Allah. Masya Allah. Allah. Setiap menit, setiap detik, setiap nafas keluar ke dalam, semuanya memakai keinginan-keinginan.
ingin melihat, ingin merem, ingin kan melirik, ingin mendengar, ingin tidak mendengar, ingin berbicara, ingin diam, ingin gerak, ingin diam, kan? Ingin ngomong, ingin diam. Semua memakai keinginan. Lalu keinginan tersebut ternyata dipenuhi oleh Allah siang dan malam. Dan keinginan tersebut justru itulah yang termahal, kan? Yang Allah berikan kepada kita setiap detik dan menit, itulah yang termahal. Bukan uang, bukan gelar, bukan jabatan, bukan. Kalau dipilihkan kepada kita bahwa kita dikasih uang 1 M, tapi satu keinginan saja, ketika kita menginginkan kentut, kan? Tapi Allah tidak mengabulkannya. Akhirnya sakit kita, perut kita kembung. Gak bisa kentut. Mau memilih yang 1 miliar? Tidak. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini semua sudah Allah kasih. Yang termahal itu ternyata yang kita cari adalah yang murah. Yang kita cari adalah yang murah, bukan yang mahal. Allah, dan rizki yang termahal adalah hidayah. Inilah yang harus kita cari benar-benar, bukan duit. Cari hidayah, kan? Kasab, mencari rizki yang termahal, dan kasab yang terbaik adalah kasab hidayah. Mencari hidayah, mencari petunjuk Allah. Ya, datang ke ulama, cari ulama. Mau apa datang ke ulama? Mau mencari hidayah. Kan? Kita meninggalkan rumah kita sewaktu-waktu. Kita tidak tidur, kan? Di sebahagian malam. Di sebahagian hari. Masya Allah. Kita meninggalkan kampung halaman, keluarga sewaktu-waktu, mengorbankan sebahagian harta, kan? Kalau mencari di mana ada ulama, lalu kita mengunjunginya, berziarah, hadir di majelisnya. Mau apa? Mau mencari hidayah, mau mencari petunjuk Allah. Karena petunjuk Allah tidak bisa kita cari langsung dari Allah. Begitulah Allah menghendaki. Allah jadikan para rasulnya, wabil khusus Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan sebagai wasilah bagi yang lainnya. Lalu setelah rasulnya, Allah jadikan para ulamanya di setiap masa, Allah jadikan wasilah
sebagai naib, ya, sebagai pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai wakil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap masa. Begitulah kehendak Allah, itulah cara Allah, yang mana kita tidak bisa menyalahi cara Allah. Inilah dalil tawassul. Apa pentingnya tawassul? Dan tawassul itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada juga tawassul yang haram, ada juga tawassul yang makruh, ada juga tawassul yang jaiz. Tawassul yang wajib adalah kita mencari dan menggarap faktor penyebab yang dengan menggarap faktor penyebab tersebut atau wasilah tersebut kita bisa melakukan perintah Allah yang wajib dan kita bisa menjauhi larangan Allah yang haram. Nah, tawassul ini hukumnya wajib. Seperti mana? Seperti mencari ilmu Allah melalui ulama. Ilmu Allah. Kenapa tidak langsung saja kepada Allah? Kenapa kamu datang kepada ulama? Datangnya kepada ulama adalah tawassul. Hadirnya di majelis ulama adalah tawassul. Kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengadatkan begitu. Karena Allah sendiri yang mengadatkannya. yakni mengadatkan hubungan sesama makhluk, kan? Allah adatkan dengan hukum tawassul. Hukum tasabbub. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan akibat, yang mana akibat tersebut Allah ciptakan sebabnya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur dan menciptakan hubungan sebab akibat di makhluknya, sehingga sebagiannya makhluk menjadi sebab bagi, kan, sebagiannya lagi. Itulah cara Allah. Kalau begitu, maka kita diperintahkan artinya oleh Allah untuk tawassul, untuk tasabbub, demi mencari segala kebaikan dunia dan akhirat. Ya, maka kita harus tawassul, harus tasabbub, harus mencari wasilahnya. Apa sih wasilah keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan dunia dan akhirat ini? Ya, kita cari wasilahnya, kita garap wasilahnya. Begitu pula
kita harus mencari wasilah keselamatan dari segala kejelekan. Dan kita harus mencari wasilah keselamatan dari godaan setan. Kita harus mencari wasilah keselamatan dari api neraka, dari kehinaan, dari kerugian. Cari wasilahnya. Maka mencari ilmu siapa? Ilmu Allah. Lalu mencarinya kemana? Ke ulama. Namanya apa? Tawassul. Tawassul. Lalu kalau ada pertanyaan, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat dan menghendaki tanpa wasilah? Ya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan wasilah dan tidak berbuat dengan wasilah, dengan sebab, tidak mungkin ada faktor penyebab yang bisa menekan Allah, tidak mungkin. Allah berbuat sekehendak. Allah menghendaki segala sesuatu sekehendaknya. Menciptakan alam semesta sekehendaknya, mengaturnya sekehendaknya, menurunkan hukum sekehendaknya, mengutus para rasul sekehendaknya. Benar bahwa Allah tidak membutuhkan wasilah. Yang membutuhkan wasilah adalah kita. Kalau makhluk membutuhkan wasilah. Kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala urusan makhluk dengan menciptakan dan menerapkan hubungan sebab akibat. Sebab diciptakan oleh Allah, akibat diciptakan oleh Allah. Lalu hubungan sebab akibat juga diciptakan oleh Allah, diatur oleh Allah. Begitulah kehendak Allah, maka kita mau tidak mau harus tawassul. Pengin kuat, tawassul dengan makanan, minuman. Pengin hidup, tawassul dengan makanan, minuman. Makan, minum, ini tawassul namanya. Ya, mau apa makan, minum coba? Mau apa? Ya supaya saya kuat, supaya hilang lapar saya, supaya saya tidak lemes, supaya saya hidup, gitu kan? Bukankah yang menghilangkan lapar itu Allah? Ya. Bukankah yang menguatkan Allah? Ya. Bukankah yang menghidupkan Allah? Ya. Kenapa tidak langsung saja minta kepada Allah? Kan? Kenapa pakai wasilah-wasilah? Pahami oleh kita. Banyak yang mempermasalahkan tawassul karena kebodohan kepada arti tawassul dalam kehidupan yang Allah kehendaki. Ingat. Pahami. Padahal kehidupan makhluk semuanya tidak bisa lepas dari tawassul. Mau mendapatkan kebaikan harus tawassul, menghindari segala keburukan harus tawassul. Kan? Hatta ketika kita ingin selamat, bahagia, mulia di akhirat, ingin masuk surga, ingin selamat dari api neraka, ingin mengenal Allah, ingin meraih ridho Allah, cinta Allah, kasih sayang Allah, harus apa? Tawassul. Maka Allah memerintahkan dalam Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wabtaghu ilaihil wasilah. Ya, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah oleh kalian
ilaihi, untuk bisa sampai kepada Allah. Al-wasilah, tak cari wasilahnya, karena tidak akan bisa sampai kepada Allah tanpa wasilah. Apa yang menjadi wasilah manusia bisa sampai kepada Allah? Wasilahnya adalah para utusannya. Wasilahnya adalah dan ulama-ulamanya. Ya. Untuk bisa sampai kepada ulama juga ada wasilahnya dengan banyak wasilah. Di antaranya apa wasilahnya? Kan? Banyak. Ya, banyak sehingga kita bisa sampai kepada ulama. Hidup adalah wasilah, sehatnya adalah wasilah. Coba kalau sakit nggak bisa sampai ke ulama. Ya kan? Termasuk juga waktunya wasilah. Masya Allah, ingatannya wasilah, kecerdasannya wasilah, akalnya wasilah, semua wasilah. Makanan, minuman, ya, sehingga kita sehat, kuat, sehingga kita bisa berangkat hadir dalam majelis ilmu, wasilah. Termasuk punya duit buat ongkosnya adalah wasilah. Ya, termasuk teman-teman kita, sehingga kita tadinya tidak tahu jadi tahu, tadinya kita tidak pernah hadir dalam majelis ilmu, tapi melalui wasilah teman-teman kita yang saleh, akhirnya kita terbawa saleh. Akhirnya kita bisa hadir, bisa bertemu dengan ulama Allah, bisa hadir dalam majelis ilmunya Allah. Masya Allah. Semuanya itu wasilah. Wasilah itu sangat luas sekali, karena wasilah itu adalah sejumlah semua makhluk Allah. Seluruh makhluk Allah menjadi wasilah satu sama lainnya. Ya, pahami? Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Rizki yang termahal adalah hidayah dari Allah. Ini rizki yang termahal. Itulah yang harus dikasab, diusahakan, kan? Bagaimana kita bisa mendapatkan hidayah, dan bagaimana keluarga kita bisa mendapatkan hidayah, bagaimana tetangga kita, sahabat kita bisa mendapatkan hidayah, bagaimana semua manusia, semua bangsa jin bisa mendapatkan hidayah. Nah, kasab hidayah ini adalah kasab yang sangat agung, yang mendapatkan apresiasi dari Allah, mendapatkan penghargaan yang sangat tinggi dari Allah. Melangkahkan kaki ke majelis ilmu, itulah kasab hidayah. Melangkahkan kaki berdakwah, itulah kasab hidayah. Masya Allah. Pesantren, memasantrenkan anak di pesantren, ya, keilmuan, itulah kasab hidayah. Ta'lim, dakwah, tabligh, tarbiyah, itulah kasab hidayah. Itu usaha hidayah namanya. Allah, 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 Allah. Masya Allah. Kalau kita mencari hidayah, betul bahwa yang kita cari jauh lebih mahal daripada yang Allah berikan kepada kita. Hidup, kan? Jasad, ruh, dan fungsi-fungsinya, sehatnya, kuatnya, cerdasnya, tanpa hidayah. Coba, kalau tanpa hidayah, kita diciptakan itu berarti hanya untuk menjadi calon kayu bakarnya api neraka. Kan? Wah, kita sudah sehat-sehat, badan kita kekar, Masya Allah, kan? Kita makan vitamin tiap hari, kan? Badan kita gemuk, sterek, pahami oleh kita. Kita cerdas, kita punya harta banyak,
Tuh. Capek mencarinya siang dan malam. Mencari jabatan, capek sekali ingin punya jabatan di dunia ini. Sudah capek-capek puluhan tahun, ujung ceritanya ternyata na'udzubillah min dzalik, kita akan dijadikan sebagai kayu bakarnya api neraka. Seperti halnya setan iblis, na'udzubillah min dzalik, na'atullahi alaihim. Allah. Kenapa? Karena tidak mendapatkan hidayah. Bukan tidak mendapatkan uang yang banyak, bukan tidak mendapatkan jabatan, bukan tidak mendapatkan pengetahuan tentang dunia. Bukan. Ingat. Tidak mendapatkan hidayah. Subhanallah. Masya Allah. Kalau kita cari duit, ingat, duit itu jauh lebih murah ketimbang apa yang Allah berikan. Jadi apa yang kita cari duit, cari kekayaan dunia, ingat, ya, cari jabatan, pahami, hatta cari pengetahuan tentang dunia, bandingkan dengan apa yang sudah Allah berikan dan apa yang Allah berikan tiap detik dan menit. Tuh, maka yang Allah berikan, yang Allah hujankan tiap detik dan menit jauh lebih berharga ketimbang apa yang kita cari. Tapi kalau dibandingkan dengan mencari hidayah, usaha hidayah, maka yang kita cari jauh lebih mahal ketimbang seluruh yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka tidak ada rizki yang paling mahal terkecuali apa? Hidayah. Oleh sebab itulah di dalam sholat, ya, setiap kita dalam Fatihah dan setiap kita di dalam doa antara dua sujud, gitu kan? Ada apa? Ihdinas siratal mustaqim. Lalu doa antara dua sujud ada wahdini, gitu kan? Ya Allah, gitu kan? Wahdini, ya Allah, hidayahilah aku. Ya Allah, berilah hamba hidayah. Tambah kalau dalam salat subuh dengan doa kunut. Doa kunut itu pertama-tama meminta apa? Hidayah. Allahumma hdini fiman hadait. Allah. Ya Allah, berikan hamba hidayah fiman hadait, bersama orang-orang, bersama hamba-hamba yang telah kau kasih hidayah. Jadi kita ingin seperti mereka, kita ingin tergabung dalam kelompok mereka yang mendapatkan hidayah. Wa'afini fiman afait, dan selamatkanlah hamba fiman afait, bersama hamba-hamba engkau yang telah engkau selamatkan. Wa tawallani fiman tawallait, dan uruslah hamba bersama hamba-hamba engkau yang telah kau urus. Masya Allah. Wa barik li fima atait, dan berkahkanlah bagiku dalam segala perkara yang telah engkau berikan kepada hamba. Jasad ini pemberian engkau, berkahkan ya Allah. Ruh ini pemberian engkau, berkahkan ya Allah. Akal ini, hati ini pemberian engkau, berkahkan ya Allah. Sehat ini, kuat ini, dan ingatan ini, kecerdasan ini, dan pengetahuan-pengetahuan, dan baik pengetahuan agama, pengetahuan tentang kemaslahatan dunia, semua pemberian engkau, berkahkan ya Allah dalam ilmu yang telah kau berikan kepada hamba. Berkahkan ya Allah hari-hari hamba, berkahkan ya Allah nafas hamba, berkahkan ya Allah tempat hamba, berkahkan ya Allah makanan dan minuman yang kau berikan kepada hamba, berkahkan ya Allah udara, air, kan, tanah, api, itu kan, yang mana hamba, kan,
yang mana Engkau berikan kepada hamba, yang mana hamba memerlukannya. Masya Allah, berkahkan jabatan, berkahkan rumah tangga hamba, berkahkan bisnis hamba, berkahkan kan jabatan hamba, kehormatan hamba, berkahkan terus keluarga hamba, berkahkan itu istri hamba, suami hamba, anak cucu hamba, keturunan hamba, berkahkan ya Allah negara hamba, berkahkan ya Allah, terus teman-teman berkahkan, semuanya minta diberkahkan. Ini arti wabarikli fima a'tait, wabarikli berkahkanlah ya Allah bagi hamba fima ay fi jami'i ma, itu arti fima, fima ay fi jami'i ma ya a'tait, di dalam segala perkara yang Engkau berikan kepada hamba, semuanya ingin berkah. Masya Allah, dan Masya Allah, Masya Allah, yang Engkau berikan kepada hamba. Imma yang Engkau berikan itu ya, tanpa hamba meminta dulu. Wa imma yang Engkau berikan itu ya, yang diawali dengan permintaan hamba. Semuanya minta diberkahkan, maka nanti segalanya oleh Allah diberkahkan. Apa itu barakah? Berkah barokah sama, kan? Apa itu berkah? Barakah asal katanya barkah, kalau kata jamaknya barokatun, kalau mufradnya barkatun, ya. Lalu dibahasakan dengan bahasa kita barkatun, jadi berkah. Melihat dari sisi mufradnya, ada juga barokat, ada juga berkat, kan? Aduh, balik ti onangan menang naon? Berkat, berkat itu barokatun, yakni berkah-berkah yang banyak. Barokat, dapat berkah ilmu, berkah waktu. Kalau pulang pengajian memang begitu, ilmunya barokah, tenaganya barokah, nafasnya barokah, jasadnya, ruhnya barokah, akalnya, hatinya, semuanya barokah, perasaannya barokah, sifatnya barokah, hartanya barokah, mobilnya, motornya barokah, semuanya jadi barokah. Jadi pulang dari pengajian pasti bawa apa? Berkat. Jamak kalau berkat itu, kan? Berkat itu barokatun, ya ini kan, piro-piro berkah, pirang-pirang berkah, kan? Yang sangat banyak, pirang-pirang barkah. Kalau barkah, kan? Itu adalah kata mufradnya barkah, jadi berkah. Allah. Jadi benar kalau pulang pengajian bawa barokat, berkat, benar, berkah. Makanya Masya Allah, usahakan kita ambil barokah dari orang-orang atau dari barang-barang yang telah bersemayam di orang-orang tersebut dan di barang tersebut, ya, warna-warni keberkahan dari Allah. Ambillah keberkahan itu. Mengambil barokah namanya tabarruk. Mengambil barokah namanya tabarruk. Tabarrukan, tabarrukun, tabarruk. Tabarruk itu ngambil barakah. Masya Allah. Dengan cara apa kita mengambil barakah? Ya banyak caranya. Ya, pertama-tama harus dengan doa. Ya, meminta kepada Allah. Ya Allah, hamba memohon keberkahan orang ini.
Keberkahan orang ini limpahkanlah kepada hamba. Keberkahan tempat ini limpahkankah kepada hamba. Termasuk keberkahan waktu. Limpahkanlah kepada hamba, kan? Keberkahan Ka'bah, barokahnya Quran, kan? Barokahnya ulama, barokahnya orang-orang soleh. Jadi tabarruk itu pertama-tama harus dengan apa? Doa, kan? Meminta, walaupun kita tidak bertemu. Lalu keberkahan itu bisa hasil dengan cara dekat. Makanya kumpul dengan orang-orang soleh, maka kita bisa sembuh kan, hati kita dari segala penyakit-penyakitnya. Hanya karena duduk dekat dengan orang soleh. Kenapa itu ya? Karena orang soleh itu oleh Allah kan dilimpahi barakah dan keberkahannya bisa melimpah kepada yang lainnya. Keberkahan kesolehan seseorang bukan hanya untuk dirinya saja, tapi bisa melimpah kepada yang lainnya, kan? Melimpah, masya Allah, kepada pakaian, melimpah kepada tempat, melimpah kepada waktu, melimpah kepada makanan, minuman. Makanya tempatnya orang soleh jadi penuh berkah, makanan minuman orang soleh jadi penuh berkah, kan? Rumahnya, kendaraannya orang soleh jadi penuh berkah. Subhanallah, subhanallah. Karena berkah itu bisa nempel pada apa saja. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Ada yang bertanya, kenapa? Bukankah keberkahan itu dari ketakwaan? Ya, sahih. Bahwa ketakwaan ini ya, adalah sumber keberkahan. Ya, ini hubungan hati kita dengan Allah, keimanan, keislaman, ketaatan, kan? Kita melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah karena Allah, menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah karena Allah, itu sebagai sumber keberkahan. Ya, apakah keberkahan bisa melimpah kepada tempat dan sebagainya? Tentu. Dalam Quran juga disebutkan, kan? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Andai kata ahli kampung, ahli kota, ahli daerah beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan membukakan kepada mereka ya, barakatin, keberkahan minas sama'i, dari langit, wal ardi, dan dari bumi. Itu disebutnya minas sama'i. Dari apa? Dari langit. Oh, kalau begitu langit itu masya Allah, Allah jadikan sebagai tempat apa? Menyimpan apa? Barakah. Allah sebut kok dalam Quran minas sama'i, dari langit, kan? Artinya keberkahan bisa ada di satu tempat, wal ardi, dan juga di bumi. Keberkahan ini ada di mana? Di bumi. Namun keberkahan di langit, di bumi tidak bisa terbuka kecuali melalui jalur iman dulu dan jalur ketakwaan, ya. Maka terbukalah pintu-pintu keberkahannya, kan? Dari langit terbuka, dari bumi terbuka. Tadinya terkunci, kan? Melalui keimanan, melalui ketakwaan terbuka. Maka orang yang mencari hidayah juga orang mencari berkah, karena dalam hidayah penuh dengan keberkahan. Dan orang mencari hidayah adalah orang mencari rahmat Allah, keridhaan Allah, cintanya Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah, derajat yang tinggi dari Allah, termasuk surganya Allah, pertemuan dengan Allah, perkumpulan dengan kekasih Allah. Jadi mencari hidayah itu mencari itu semua.
Karena dalam hidayah ada kan seluruh anugerah Allah yang hakiki dan abadi. Adanya di mana? Dalam hidayah adanya. Kalau kita mencari hidayah, mencari itu semua. Kalau kita mencari uang, mencari jabatan, kan belum tentu ada keridhaan Allah di sana. Belum tentu ada cinta Allah di sana. Belum tentu ada ampunan Allah di sana. Belum tentu ada surganya Allah di sana. Belum tentu ada pertemuan dengan Allah, kan, di sana. Lah, tidak. Makanya tetap mencari uang jika ingin mendapatkan barakah, rahmat, keridhaan Allah, tetap harus dilandasi dengan hidayah. Mencari jabatan, memiliki jabatan, menggunakan jabatan, tetap harus dengan hidayah. Paham? Dan harus dengan hidayah. Cari jodoh, berumah tangga, dan harus dengan hidayah. Bergaul dengan sesama harus dengan hidayah. Tanpa hidayah maka tidak akan ada keberkahan. Tanpa hidayah tidak akan ada, sekali lagi, keberkahan. Tidak akan ada cinta Allah di sana, ridho Allah di sana, semuanya. Kebaikan-kebaikan yang hakiki dan abadi adanya dalam hidayah. Pahami? Kalau tanpa hidayah paling hanya mendapatkan kebaikan sesaat di dunia saja. Cari duit dapat, ya, kebahagiaan sesaat di dunia saja. Cari laki-laki, cari wanita, kan? Lalu menikah, lalu berumah tangga, cari jabatan, lalu jadi pejabat, kan? Sampai pensiun lagi. Paling mendapatkan nikmat dunia semata. Itu pun hanya sedikit sekali. Itu pun hanya di masa hidup kita yang sangat singkat sekali. Karena hidup kita tidak sepanjang umur dunia, kan? Tidak. Masya Allah. Allah. Maka harus dicari hidayah itu dengan sebetul-betulnya. Jangan dibalik. Karena ada pertanyaan. Ya, begini pertanyaannya. Kenapa ya, ngaji wae? Ya kan? Mana emang ngaji we gawe teh? Tiap hari ngaji wae. Kan? Pahami? Ya. Ada pertanyaan seperti itu. Kenapa ngaji wae? Tong ngaji wae. Jadi yang harus wae apa? Yang harus wae cari duit, gitu. Yang harus wae nonton TV, gitu. Yang harus wae ngoprek HP we, gitu. Yang bukan ngaji, kalau ngoprek HP ngaji enggak apa-apa. Bagus kan? Ayo. Ya, apa? Yang harus wae itu ngobrol, gitu, ngobrol wae. Yang harus wae itu ulin wae, gitu. Yang harus wae itu apa coba menurut kamu? Ya. Hah? Apa yang harus wae? Justru yang harus wae itu cari ilmu, hidayah, karena itu cari hidayah, itu yang harus wae. Lalu apa? Mengamalkan ilmu, itu yang harus wae. Lalu apa? Menyebarkan ilmu, itu yang harus wae. Selain itu jangan wae. Harus bagaimana tuh kalau selain itu, kan? Harus heula. Cari duit heula. Kan? Benar enggak? Ngobrol heula. Mani heula, dek nonton heula, gitu. Bedakan, kan? Mana yang harus wae, kan? Kalau bahasa Indonesianya, ya, bahasa Betawinya melulu wae itu.
Mana yang harus melulu, mana yang harus dulu. Ngaji melulu. Nah, gitu. Yang harus melulu itu mencari ilmu, itu harus melulu. Mencari ilmu melulu, mengamalkan ilmu melulu, baca Quran melulu, baca sholawat melulu, zikir melulu, kan? Sholat melulu. Nah, ini yang harus melulu. Sampai dakwah melulu. Nah, apa yang dulu? Cari duit dulu. Gitu kan? Saya mau ngobrol dulu. Tuh, mau piknik dulu, kan? Mau mandi dulu, mau makan dulu. Ini mah bukan, kan? Makan melulu, HS melulu, kan? Kalau HS bukan melulu, nah, apa? Dulu itu mah. Saya mau HS dulu, gitu kan? Ente. Ini jangan salah menerapkan hukum dalam hidup ini, kan? Jangan sampai salah pola hidup. Karena dalam hidup ini, gitu kan, ada yang harus melulu, ada yang harus dulu. Yang harus melulu adalah mencari hidayah, mengamalkan hidayah, menyebarluaskan hidayah. Itu harus apa? Melulu. Apa yang harus dulu selain itu? Selain itu harus dulu kaidahnya, jangan melulu. Aja ente, ente gumaha, kan? HS wae ente gitu kan? Tidur melulu, di rumah tidur, di mobil tidur, masuk ke pengajian HS. Masya Allah. Jangan melulu itu mah, harus apa? Harus dulu. Makanya setiap mau rutinan Kamis, malam Kamisan itu usahakan siangnya tidur dulu agar nanti bisa ngaji melulu gitu. Jangan sampai menggunakan bahasanya juga salah. Saya mau ngaji dulu. Salah. Jangan mau ngaji dulu. Dan ngaji mah harus melulu. Yang harus pakai dulu itu pokoknya selain yang 3 tadi, mencari ilmu, mengamalkan ilmu, menyebarkan ilmu, baru silahkan gunakan kata apa? Kata dulu. Saya mau makan dulu ah. Saya mau tidur dulu ah. Saya mau cari duit dulu ah. Saya mau ngekepan istri dulu ah, gitu kan? Benar itu mah. Saya mau nonton dulu. Yang dulu itu jangan terlalu lama. Namanya juga dulu. Jangan terlalu lama, singkat-singkat saja. Usahakan persingkat lah. Cari duit usahakan persingkat. Jangan betah di pasar. Jangan, kan? Ingat, jangan betah di pasar. Jangan betah di kantor. Jangan betah di pos hansip. Jangan betah di HP. Jangan. Ingat, jangan betah dalam majelis ngobrol. Jangan, kan? Jangan betah dalam majelis ulin, kan? Keherian-keherian, permainan-permainan. Jangan. Harus betah itu di 3 hal. 1, di dalam mencari ilmu harus betah. 2, di dalam mengamalkan ilmu harus betah. Dzikir betah, salawat betah, gitu kan? Masya Allah, salat betah. Pokoknya namanya mengamalkan ilmu betah, gitu kan? Di masjid betah, ngobrolin ilmu betah, dakwah betah, kan? Selain itu jangan betah. Jangan betah. Ingat, selain itu jangan betah. Maka kita harus minta kepada Allah kebetahan. Ya Allah, betahkan hamba di dalam taat kepada Engkau. Ya Allah, betahkan hamba di dalam taat
kepada Engkau. Betahkan hamba di dalam mengingat Engkau. Betahkan hamba di dalam mencari ilmu Engkau. Betahkan hamba di dalam mengamalkan ilmu Engkau. Betahkan hamba di dalam menyebarluaskan ilmu Engkau. Di dalam tabligh, di dalam dakwah. Minta kebetahan. Ya. Faham? Makanya kalau cari duit, ya ini tekan orang-orang pasar nih banyak. Ada orang pasir juga. Pokoknya cari rezeki jangan terlalu lama-lama. Singkat-singkat saja. Obrolan tentang duit jangan panjang-panjang, jangan. Udah singkat-singkat saja. Selain itu yang asyik obrolan tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang ilmunya. Nah, ini obrolan yang asyik ini. Walaupun menghabiskan siang dan malam, menghabiskan umur kita, lalu amal, baca salawat, dapat 10.000 salawat asyik, berzikir, baca la ilaha illallah, dapat 10.000 asyik gitu. Nah ini yang harus asyik ini. Jangan asyik di pasar, jangan asyik di pasir, jangan asyik di kantor, ya kan? Itu singkat-singkat saja. Cari duit harus singkat-singkat saja. Mikirin tentang dunia harus singkat saja. Ngobrolin tentang dunia harus singkat saja. Udah. Ya. Jangan diulang-ulang. Jangan diulang-ulang. Buya kasih kaidah sama keluarga Buya. Istri, anak. Ya. Suka kasih kaidah. Jadi kalau ngobrol dengan Buya tidak boleh ngobrolin tentang dunia. Tidak boleh. Dan kecuali yang penting-penting dan jangan diulang. Jangan diulang. Ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau ngobrol itu mereka tidak kedengaran mau ngobrolin tentang, apalagi tentang si A dan si B. Cerita tentang si A dan si B, yang cerita tentang si A dan si B yang kesananya menjurus kepada ghibah. Alhamdulillah. Jadi obrolan-obrolan ketika mereka ngobrol sama kita yang kita dengar, itu kan? Pertanyaan tentang hukum agama, tentang keilmuan, itu kan? Tentang keagungan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang solusi untuk bisa menggapai derajat yang tinggi, untuk bisa menggapai ridhonya Allah, cintanya Allah dan sebagainya. Dan urusan tentang listrik, urusan tentang resiko rumah, kebutuhan rumah dan sebagainya, kan? Pahami ini, ya. Ini khusus kepada suami-suami nih. Ya. Penuhi kewajiban kalian di dalam urusan kemaslahatan dunia istri kalian dan anak-anak kalian. Ingat, sehingga pemikiran atau pikiran istri kalian, anak kalian tidak tersibukkan dengan kebutuhan kemaslahatan dunia mereka, sehingga tidak ada obrolan lagi yang kalian dengar tentang dunia, karena kita sudah tutupi. Ya, urusan listrik, udah istri nggak usah ngatur urusan listrik. Urusan resiko beras dan urusan sembako dan sebagainya, kebutuhan makan minum, kebutuhan buat kan mandi dan sebagainya, kebutuhan yang disebut kebutuhan yang urgen dulu dahulukan, kan? Nah, kalau ada lebihnya silahkan mau dikasih hal-hal yang untuk kenikmatan yang lainnya selain daripada yang urgen. Dah penuhi. Sehingga istri tidak mikirin lagi tentang bayar listrik gimana, tentang makan minum dan sebagainya, nggak ada beras, nggak ada, jangan mikirin lagi.
Ini suami yang harus tampil. Karena ini kewajiban suami. Ingat, ini bukan kewajiban istri mencari beras, bukan. Ya. Kewajiban istri itu taat kepada kita, menyerahkan sekujur tubuhnya kepada kita, itu kan? Bersolek istri mah untuk kita, itu kan? Nah, itu istri. Jangan istri mikirin beras, jangan sampai istri mikirin menu makanan harus dari mana dan sebagainya. Jangan. Karena itu kewajiban kita. Allah. Anak-anak kita juga mengurusnya kewajiban kita juga. Mendidiknya kewajiban kita juga. Kalau kita merasa tidak mampu mengurus anak kita, kan? Imma ya. Hadirkan oleh kita pembantu. Dan untuk mengurus anak-anak kita. Jangan dibebankan kepada istri kita. Ya, jangan. Karena itu kewajiban kita. Kalau harus dibayar pembantu ini, bayar oleh kita. Ingat. Wa imma, kita musyawarah dengan istri kita. Ya. Mendingan saya gaji pembantu, ini buat gaji pembantu, atau buat gaji pembantu ini mau diberikan kepada kamu. Karena lebih daripada kewajiban kamu. Ini kewajiban suami, bukan kewajiban kamu. Ya, nanti kamu kasih uang bulanan, ya kan? Ini sebetulnya jatah pembantu. Sekarang alihkan kepada kamu. Kalau kamu merasa tidak mampu, jangan. Saya akan hadirkan pembantu dan saya akan bayar pembantu. Nah, ya harus begitu. Dan yang terbaik bukan begitu, yang terbaik adalah kita menghadirkan pembantu, menggaji pembantu. Itu yang terbaik agar istri kita bisa lebih fokus kepada mencari ilmu, mengamalkan ilmu, kan? Menyebarluaskan ilmu di kalangan mereka. Allah. Jangan dilibatkan istri kita ya dalam urusan tentang kewajiban kita bagi mereka. Rehatkan pikiran istri kita. Rehatkan. Ya. Rehatkan. Allah. Ya. Masya Allah. Memang begitulah kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita sebagai suaminya. Allah, paham? Allah. Dan kepada istri-istri ini, gini, banyakkan istri-istri ada itu tidak HS, ya. Kepada kaum istri kalian, kan, jangan ingin menyibukkan otak kalian, hati kalian, ingat. Waktu kalian, tenaga kalian, ucapan kalian di dalam dan mengatur, memikirkan, mengurus. Ingat, kemaslahatan hidup kalian yang mana itu merupakan kewajiban suamimu. Dan pahami, yang mana itu merupakan kewajiban suamimu. Karena sering terjadi istri maunya capek, istri mau pusing,
Padahal oleh suaminya sudah disenangkan, oleh suaminya sudah dipenuhi kebutuhannya. Akhirnya istri sampai itu kan, sampai istri pingin tahu rekening suami, jumlah uang suami dan sebagainya. Itu salah itu. Salah, bukan begitu, ya, bukan begitu. Justru biar kamu senang, terima beres saja. Udah terima beres, yang cari duit biar suami saja, yang ngaturnya ya suami saja, ya kan? Urusan kebutuhan di dalam rumah, makanan, minuman dan sebagainya, ya urusan suami saja, ya. Nggak tahu urusan listrik, nggak tahu urusan, dan pokoknya urusan kemaslahatan dunia yang itu merupakan kewajiban suami. Kalian jangan ingin capek, jangan ingin tersibukkan pikiran hati kalian. Penuhi hari-hari kalian, akal kalian, hati kalian, tenaga, pikiran, waktu dan sebagainya, penuhi dengan ibadah kepada Allah. Penuhi dengan ibadah kepada Allah, kan? Ingat. Penuhi juga dengan taat kepada suami, berbakti kepada suami, kan? Menyenangkan suami, ngagelis kayaknya. Gelis kayaknya, ya. Awewe mah kitu. Ulasina buyeng, bau hawu. Ya. Awewe buyeng bau hawu. Aya deui awewe bau letak. Aya deui awewe bau pasar. Hah? Masya Allah. Masya Allah. Karena tidak baik kalau kalian ingin, kan, pusing, kalian ingin stres, kalian ingin capek, menggarap. Ingat, garapan yang itu merupakan kewajiban suamimu. Jika suamimu sudah memenuhi kewajibannya, kecuali suamimu tidak memenuhi kewajibannya, kan? Imma tidak memenuhi kewajibannya karena ada uzur, sakit dan sebagainya, kan? Wa imma suamimu tidak memenuhi kewajibannya karena kezalimannya kepada kamu. Karena kalau suami tidak memenuhi kewajibannya kepada istrinya dengan sengaja tanpa ada uzur, maka suami ini zalim kepada istrinya. Ingat, zalim kepada istrinya. Kalau istrinya tidak memaafkan, istrinya tidak ridha, maka suami seperti ini akan menjadi kayu bakarnya api neraka. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalau suami tidak memenuhi kewajibannya bagi kalian, wahai kaum istri, silahkan kalian berpikir, kan, mencari bekal hidup kalian, kan, untuk kemaslahatan dunia kalian, dan kalian mendapatkan pahala yang besar. Kalian mencari rezeki, usaha, kan, untuk memenuhi kebutuhan kalian dan anak-anak suami yang dari kalian. Ingat, anak-anak siapa? Anak-anak suami. Ya itu kan kata suami, anak-anak kamu juga mah. Benar bahwa anak kalian wahai laki-laki itu juga anak istri-istri kalian. Namun karena mengurus anak, mendidik anak adalah kewajiban kalian wahai suami, maka di dalam ajaran agama ketika menisbatkan, kan, kepada orang tua, menasabkan kepada orang tua, maka harus dinasabkan kepada ayah. Ya? Siapa namamu? Siapa? Ujang. Nama? Adek. Adit. Siapa ayahmu?
Yana. Ibumu Yanti. Nah, ada bapak dan ibu di sini? Enggak ada. Hah? Mama ke sini enggak? Bapak? Enggak. Tapi Adit bisa ke sini, bisa hadir. Usia Adit berapa? 12 tahun. Subhanallah. Nah, orang mana? Antapani. Subhanallah. Bapaknya enggak ada di sini, ibunya enggak ada di sini. Anaknya 12 tahun ada di sini. Sama siapa? Adit ke sini. Sama guru ngaji. Masya Allah, beruntunglah punya guru ngaji. Masya Allah, semoga Allah memberkahkan kamu, meninggikan derajatmu. Allah. Nah, Adit ini bin Yana. Jangan bin Yanti. Harus bin Yana. Kalau anaknya perempuan, umpamanya siapa namanya? Lilis umpamanya. Ya, bapaknya siapa? Ahmad, ibunya siapa? Nani umpamanya. Harus Lilis binti Ahmad. Jangan Lilis binti Yani, jangan. Jadi kalau menasabkan harus ke siapa? Harus ke ayah. Apa alasan menasabkan anak kepada ayah? Ini alasan yang syar'i. Ya. Ini untuk menjadi hujjah yang kuat bahwasanya yang dikasih perintah oleh Allah mendidik, mengurus anak adalah siapa? Ayahnya. Ya. Jadi jangan dulu menyalahkan ibunya. Kenapa kamu jadi badung bodoh? Kenapa ibumu? Jangan dulu ibumu. Harusnya kenapa ayahmu? Kamu tidak bisa makan, tidak bisa minum, kan? Tidak punya bekal hidup. Jangan kenapa ibumu, tapi kenapa ayahmu? Paham? Iya paham ayah-ayah? Ini kan bertanya sama ayah-ayah ya. Istri kalian bodoh, yang ditanya kalian suaminya. Kan yang diminta pertanggungan jawab. Anak-anak kalian bodoh, badung, kan? Enggak punya bekal hidup. Yang ditanya ya kalian, ayah-ayahnya. Allah, karena ini kewajiban kalian. Makanya kalau menasabkan harus kepada siapa? Harus kepada ayah. Eces ente. Eces ente. Atau awewe. Ya memang sebetulnya begitu. Inilah ajaran Allah. Inilah ajaran Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, Allah. Paham? Oh, paham, perempuan paham. Ya. Jadi kalau begitu boleh istri meminta lebih dari resiko yang pokok karena tidak ada pembantu untuk mengurus anak. Anak satu berapa, anak dua berapa, anak tiga. Boleh, silakan. Silakan papa pilih sekarang. Ya, ini papa nih, ya. Silakan ayah-ayah ini, suami-suami, ya kan? Pilih. Apakah papa mau menggaji saya atau mau menghadirkan pembantu? Kan? Kalau papa kan mau menggaji saya, ya saya akan jalankan. Ya. Atau papa mau menggaji pembantu, ya saya bahagia juga. Dan jika tidak, salah satunya dilakukan oleh papa, berarti papa zalim kepada mama. Dan nanti mama bisa tagih pada hari kiamat. Baik ditagih.
jaba tagiheuna ge eueuh. Tagiheuna ge rek nagih naon? Salatna goreng patut. Melang betong. Ya kan? Kata mah kakarak jadi mualaf, kakarak hijrah. Ya kan? Dek di mana nyokotna? Teu khusyuk deui ibadahna oge. Nu sidik nu loba dosa, nya embung dibayar ku dosa mah. Kan? Hayang suatu dibayar ku amal soleh. Tapi amal solehna saeutik, lamun amal soleh saeutik jadi amal soleh urang nyabeak hutangna loba keneh. Kumaha tuh akhirna? Akhirna dosa pamajikan dicokot ku urang, digabungkeun ditambahkeun kana dosa urang. Naudzubillah min dzalik. Jadi dosanya semakin banyak, lalu siksaannya semakin berat. Karena sudah ditambah dengan dosa istri. Allah. Kumaha tamun kitu tah? Kumaha mun kitu? Waduh. Wah, ya bahan kabeh cilaka ieu lalaki. Masya Allah. Ya, insya Allah. Mau tidak mau harus dijalankan. Ini hukum pokok. Ada lagi hukum sampingan. Apa hukum sampingan? Kalau hukum sampingan, mintalah maaf kepada istrimu, minta halal kepada istrimu. Usahakan rayu istrimu sampai memaafkan kamu, sampai menghalalkan, kan, hak-haknya kepada kamu. Nah, kalau istrimu menghalalkan, istrimu memaafkan, maka seluruh kezalimanmu tidak jadi. Allah, tamun aya istri nu bager menghalalkan, memaafkan kepada kezalimanmu, suhun ku anjeun. Wah, inilah istri yang mulia. Ya, dan kepada istri-istri semua jamaah Buya, agar suami-suami kalian tidak menjadi calon kayu bakar api neraka, kalian harus menghalalkannya. Kalian harus memaafkannya. Apa kalian tidak kasihan suami kalian nanti menjadi kayu bakar api neraka? Kalau kalian tidak memaafkan, kalau kalian tidak menghalalkan. Dan kalau kalian memaafkan dan menghalalkan, derajat yang tinggi justru milik kalian. Pahala yang sangat hebat dari Allah milik kalian. Boleh jadi amal kalian sedikit, tapi karena memaafkan dan menghalalkan kezaliman suami kepada kalian, kalian yang mengurus anak suami kalian, kalian yang mendidik anak suami kalian, bahkan kalian cari beras, cari duit dan sebagainya karena suami tidak memenuhi, kan, kebutuhan kalian yang pokok-pokoknya. Sehingga kalian membiayai anak-anak kalian, maka derajat yang tinggi milik kalian, pahala yang sangat melimpah milik kalian, keberkahan rahmat milik kalian semuanya. Allah, Allah, Allah. Dan suami-suami kalian selamat. Atau lalaki, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Keun bae da ganjaran mah moal pahili yeuh. Moal pahili. Kumaha? Kabehana ge kumaha amalan. Kan geura sok. Carilah pahala yang besar wahai kaum istri, carilah derajat yang tinggi dari sisi memaafkan kepada suami, dari sisi menghalalkan hak-hak kalian yang dizolimi oleh suami, halalkan. Nah, pulang dari pengajian dari sini, papa itu semua kezaliman papa kepada mama halalkan. Kesalahan papa mama maafkan. Sudah selesai, derajat milik kalian, pahala milik kalian. Coba, kan amal sedikit,
ilmu sedikit. Dosa kita juga wahai kaum istri banyak. Kita juga ingin selamat. Suami belum tentu bisa memberikan pertolongan kepada kita. Suami kita bukan wali, ulama juga bukan. Ayah mas antren jadi kumitut. Kumitut jika hui kumitut yang ya tu aswe kakarak gebus karena jorok lebu atuda. Geus dibuka deui. Pencet teu asupkeun deui kakarak ge samenit buka deui pencet teu as terus sampai ka iraha. Dahar paksakeun jadi hitut. Namina eta teh hui kumitut. Ya, mas antren nama. Kan gitu gitu kan hui kumitut jadi ustad kumitut gitu kan. Jadi kumitut ya sudahlah tuh, maafkan saja oleh kalian kan. Waduh, ini ingat, ini bukan main-main. Seorang istri bisa dapat derajat yang tinggi, bisa dapat pahala yang besar karena memaafkan suaminya dari kesalahannya dan karena menghalalkan hak-haknya yang dizalimi oleh suaminya. Allah. Eces, alhamdulillah. Jadi kita tahu pulang dari sini apa yang harus melulu, apa yang harus dulu, ya kan? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayahnya kepada kita semua dan kepada siapapun yang belum mendapatkan hidayah. Ya, bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bisirri asraril Fatihah. Adzan.